tanda petik Bhinneka Tunggal Ika ini yang tidak pernah atau jarang dibicarakan. Terus selanjutnya standar kompetensi pada pendidikan tinggi ini difokuskan pada, di sini letaknya, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemarin nggak ada, ya, berakhlak mulia, terus penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang poin C-nya mungkin tidak banyak perubahan. Nah, ini yang menjadi garis bawah juga, peraturan menteri yang tidak menjadikan fokus beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini yang tidak mengarah kepada sini, ini harus direvisi juga peraturan menterinya. Termasuk ya standar-standar nasional yang berdasarkan peraturan menteri itu, standar pendidikan tinggi gitu kan, itu berdasarkan peraturan menteri juga harus menyesuaikan dari peraturan pemerintah ini. Harus nanti kita sisir peraturan menteri yang atau standar nasional yang buatan peraturan menteri yang tidak ataupun belum menindaklanjuti dari peraturan pemerintah ini. Ini akan kita sisir sama-sama. Nah, selanjutnya saya juga melihat di sini sebenarnya kurikulum itu kan kegiatannya kurikuler, co-kurikuler dan ekstrakurikuler. Nah, yang paling banyak adalah kurikulernya. Bagaimana bisa membentuk sikap kalau hanya sekedar kurikuler, pengetahuan saja atau di kelas saja. Kita harus bisa mengarahkan kegiatan-kegiatan itu melalui co-kurikuler bahkan ekstrakurikuler. Nah, itu yang dua ini yang tidak terevaluasi dengan baik melalui sistem akreditasi yang kita bangun bersama ya. Itu. Nah, terakhir ini baik dasar, menengah maupun pendidikan tinggi harus disesuaikan atau kerjasama gitu ya dengan badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pembinaan ideologi Pancasila, ya BPIP itu. Nanti kita usulkan pada BPIP seperti apa formatnya. Nah, itu kali dari saya, biar tidak banyak menyita waktu Ibu Bapak semuanya. Silakan lanjutkan. Terima kasih. Saya tutup stop screen saya. Terima kasih, luar biasa, benar-benar memantik ini Pak. Lihat sih, ada 3 poin penting tadi. Silakan lanjut. Selanjutnya Pak Dr. Arkom Kuswanjono dari mantan pengelola MKWU UGM, ini juga asosiasi MKWU se-Indonesia. Monggo Pak Arkom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat selalu, rahayu. Doa yang baik-baik ya untuk kita semuanya. Bapak yang saya hormati, tadi Pak Riyadi ya dan Pak Anto tadi sudah menyampaikan ya tentang problem yang kita hadapi ini. Namun saya menangkap bahwa dari sisi positif ya, saya membaca kacamata positifnya saja ya, bahwa dengan diskusi ini dan diskusi sebelumnya itu menunjukkan bahwa kita masih sangat concern ya terhadap Pancasila ini, dan ini harus kita jaga betul konsernitas itu kan, untuk menjaga melestarikan Pancasila ini, karena inilah kekayaan value ya yang sangat luar biasa yang kita miliki. Tanpa ada Pancasila saya kira kita pasti akan berantakan, karena nggak mungkin bisa menyatukan keragaman agama, keragaman suku, bangsa, wilayah dan sebagainya itu kalau nggak ada satu common platform ya, satu kesamaan cara pandang ya yang menyatukan itu semuanya. Jadi kita bersyukur Tuhan itu memberikan kemerdekaan ya, sekaligus sak dasar negaranya. Ini kan nikmat Tuhan mana yang kamu dustakan gitu kan. Sudah gitu kok kita masih nggak bersyukur ya. Ini kalau kita nggak bersyukur ya itu azab Tuhan nanti pedih. Jadi itu betul, kalau kita nggak bersyukur ini kita bentrok terus menerus gitu. Padahal Pancasila itu betul-betul seluruh keragaman tadi itu bisa menerima ya, dengan diikat dengan Pancasila itu. Nah, saya sedikit cerita ya tentang PP 57 tahun 2021 ini. Namun sebelumnya memang ini ada cerita-cerita yang panjang sebelumnya. Saya tahun 2009 itu sudah sering diminta dikti untuk mendampingi atau mungkin ya berperan serta di situ ya.
tahun 2009 itu masih kita mengacu pada Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 itu. Ini karena Dikti ingin berpegang teguh pada undang-undang gitu kan. Undang-undang memang tidak ada Pancasila gitu kan. Padahal kami selalu mengejar terus gitu kan, selalu menekankan terus ini nggak bisa ini. Waktu itu masih Pak Fazli Jalal ya, dirjennya gitu kan. Ini pendidikan kita berdasarkan pada Pancasila, tetapi Pancasila sendiri nggak ada dalam mata kuliah gitu kan. Argumentasinya kan ada kewarganegaraan yang di dalamnya ada Pancasila. Saya bilang ini terbalik Pak gitu kan. Mestinya Pancasila di dalamnya ada kewarganegaraan, bukan kewarganegaraan di dalamnya ada Pancasila. Pancasila jauh lebih luas ya, lebih mendasar secara filosofis dan sebagainya. Kewarganegaraan itu dimanapun ada, civic ya. Tapi pelajaran Pancasila itu nggak ada di negara manapun. Yang ada ya di Indonesia. Justru Pancasila, lalu di dalamnya itu ada materi bagaimana menjadi warga negara yang baik. Nah, tapi tetap saja karena kami berdiskusi lama sekali tentang itu ya dengan ahli-ahli hukum di Dikti, ujungnya karena ada undang-undang Sisdiknas itu. Lalu akhirnya jalan tengahnya Dikti mengeluarkan surat edaran itu yang dari Ustaz Mulyomanto ya. Pertama menjawab pertanyaan dulu, karena ada perguruan tinggi yang tidak mau menyelenggarakan Pancasila itu dikhawatirkan atau takut melanggar undang-undang. Ini kan aneh. Jadi kita menyelenggarakan Pancasila kok katakan melanggar undang-undang, padahal Pancasila sebagai dasar negara kita dan dasar pendidikan kita. Lalu muncullah surat edaran itu ya nomor 6 ya di 2010 waktu itu ya. Lalu keluar ya SE yang berikutnya waktu itu Pak SBY melihat Pancasila semakin meredup begitu, tetapi sebenarnya Pak JK itu yang pisah terus itu kan, yang selalu mengundang kita untuk diskusi tentang Pancasila, tapi akhirnya sampai ke RI 1, kemudian dari S1 turun ke Menteri, ke Dirjen, lalu ke tim untuk menyusun itu, akhirnya muncullah tadi bahwa Pancasila itu diharapkan diajarkan di perguruan tinggi ya. Kalau bisa dijadikan satu dan kewarganegaraan 3 SKS, tapi muatan Pancasilanya memadai, karena kalau cuma PKN itu hanya 1-2 kali pertemuan. Lalu kemudian kalau dipisah itu masing-masing 2 SKS. Bergulir terus diskusi itu. Lalu kemudian Dikti juga berusaha sampai ke DPR, lahirlah Undang-Undang 12 2012 itu. Muncullah Pancasila eksplisit. Nah, ini kita sangat lega gitu kan, upaya-upaya dari semuanya ya, perguruan tinggi pada menyelenggarakan seminar-seminar dan lain sebagainya begitu kan. Kemudian UGM juga berkali-kali dengan kongresnya itu mensupport itu, dan itu selalu kami sampaikan wacana-wacana di perguruan tinggi, dan memang akhirnya itu menjadi dasar untuk munculnya kembali Pancasila di Undang-Undang 12 2012. Namun ya di tingkat yang di bawahnya, nah itu belum ada aturan tentang itu. Karena Undang-Undang 12 2012 itu hanya mengatur perguruan tingginya. Di bawah perguruan tinggi masih menggunakan Sisdiknas yang tidak ada Pancasilanya itu. Beberapa diskusi terakhir waktu itu dengan Mas Menteri juga, Mas Menteri sebenarnya juga ingin merevisi Undang-Undang Sisdiknas itu ya. Saya nggak tahu, ini mungkin dalam proses, kan seringkali mungkin kita nggak tahu juga, ada tim yang sudah merumuskan itu. Memang kemudian Mas Menteri melihat itu pentingnya Pancasila itu dan harus muncul kembali. Tapi sampai sekarang kita belum melihat ada usulan rencana undang-undang ya terkait dengan penggantian Sisdiknas itu ya. Tetapi barangkali ya proses itu akan panjang karena undang-undang, lalu lahirnya PP 57 tahun 2021 ini. Nah, ketika lahir saya mau baca, loh kok begini bunyinya begitu kan. Saya langsung kontak Pak Dirjen ini kok nyimpang lagi dari Undang-Undang 12 2012, hilang nih Pancasilanya Pak Dirjen. Waduh, iya menyadari betul Pak Dirjen, lalu kemudian dilacak betul, ternyata memang tim hanya mempertimbangkan Undang-Undang 20 2003 itu. Padahal di dalam klausulnya itu Undang-Undang 12 2012 disebutkan tapi tidak dijadikan acuan. Nah, ini kesalahan fatalnya di situ. Lalu kemudian itu teman-teman pada membuat diskusi, itu saya share itu ke Pak
dirjen, saya berharap nanti ada stafnya yang ikut masuk di situ mendengarkan begitu kan apa yang diresahkan oleh teman-teman dosen ini kan itu kan. Nah lalu kemudian ada acara khusus kami diundang untuk melihat itu persoalan itu 57 2021 itu, dan kata kunci Pancasila yang penting sekali itu hilang kata demikian. Lalu ini muncul PP 4 tahun 2022 ini. Yang tadi Pak Riyadi juga sudah menyampaikan, ya, saya kira di situ dari aspek yang positif ya, saya melihat bahwa Pancasila muncul kembali, bahkan tidak hanya di perguruan tinggi tapi di tingkat bawah. Hanya saja pasti ya, saya mengira ya nanti ada juga yang mempermasalahkan PP ini, karena munculnya Pancasila di PP ini itu akan dilihat Undang-Undang Sisdiknasnya yang masih belum berganti gitu kan. Nanti akan diskusi muncul lagi, loh ini PP-nya kok bertentangan dengan Undang-Undang Sisdiknas, begitu lagi nanti pasti kan akan diskusinya. Padahal itu hal yang penting, tapi bagaimanapun landasan hukum itu menjadi satu hal yang penting. Ya kita berharap nanti ada revisi yang cepat begitu, yang dalam waktu dekat Undang-Undang Sisdiknas itu gitu kan, yang memunculkan Pancasila, sehingga nanti itu akan klop dengan PP yang ini. Nah PP ini saya kira sudah tidak ada masalah ya untuk di konteks perguruan tinggi, dan waktu itu kita juga sudah mensupport juga ke Dirjen Dikti untuk mengeluarkan surat keputusan bahkan. Jadi SK Dirjen Dikti, lahirlah SK Dirjen Dikti nomor 84 ya tahun 2020, yaitu SK tentang pedoman pelaksanaan mata kuliah MKWK ini. Nah gitu ya. Nah ini kenapa kok namanya MKWK ya Bapak sekalian, ini MKWK ini sebenarnya ngikutin dari klausulnya undang-undang ya, karena undang-undang mengatakan bahwa setiap perguruan tinggi wajib menyelenggarakan 4 mata kuliah itu. Nah kata wajib inilah yang menjadi nomenklatur nama dari mata kuliah kita ini, yang terdiri atas 4, yaitu agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Nah begitu ya. Nah disitulah di SK Dirjen Dikti itu secara detail ya, karena kami menyampaikan bahwa undang-undang itu masih sangat global ya. Jadi nggak mengatur bagaimana SKS-nya, bagaimana dosennya dan sebagainya. Nah SK Dirjen Dikti inilah yang lebih detail ya. Di situ ada rambu-rambu mata kuliahnya. Waktu itu perdebatannya ketika Pancasila nggak ada, lalu bagaimana materi itu dipisahkan antara Pancasila dan kewarganegaraan. Akhirnya itu bisa kita pisahkan juga kan itu kan dengan rambu-rambu itu. Lalu bagaimana dosennya ya? Dosen saya sampaikan, dosen kita itu kadang-kadang nasibnya itu sangat memprihatinkan katalah gitu ya. Jadi kadang-kadang dia mengajar tetapi tidak diakui di perguruan tinggi dan seterusnya. Jadi kasusnya sangat banyak. Maka kemudian ada ketentuan di dalam SK Dirjen Dikti itu bahwa perguruan tinggi itu diperbolehkan untuk mengangkat secara khusus ya dosen MKWK ini. Meskipun di ITB yang teknik, meskipun di ITS, meskipun di perguruan tinggi yang nggak ada sosial-sosialnya sama sekali, itu boleh mengangkat ya. Tetapi di situ kemudian bagaimana kenaikan pangkatnya, perguruan tinggi wajib untuk memperhatikan karir kepangkatan dosen tersebut ya. Jadi dia misalnya nanti di kepangkatannya itu dengan peer review dengan perguruan tinggi yang lain yang kira-kira ada bidang itu ya. Misalnya agama di ITB ya itu bisa di UIN misalnya seperti itu. Dan kita melihat ITB pun juga sekarang sudah ada profesor dalam bidang agama padahal di ITB ya, gitu kan. Artinya ada backup aturan-aturan yang perguruan tinggi itu diberikan legitimasi secara yuridis supaya mereka bisa mengangkat dan bisa memperhatikan nasib dari dosen-dosen MKWK ini gitu ya. Lalu kemudian ada di situ klausul juga yang terkait dengan kelembagaan. Jadi perguruan tinggi nggak akan bisa mengemban MKWK dengan baik kalau lembaganya nggak ada. Jadi hanya asal jalan yang selama ini dosen juga asal dosen, tidak ada pelatihan dan lain sebagainya. Ini nggak boleh. Jadi di situ diharapkan
karena banyaknya kebutuhan dosen itu, kata gitu ya, perguruan tinggi itu boleh kerjasama nanti dengan asosiasi, dengan dikti ya untuk membuat pelatihan-pelatihan, kata demikian, supaya dosen yang mengajar itu mendapatkan bekal yang cukup memadai untuk mengajar, tidak sekedar asal karena bebannya kurang lalu diberi tugas gitu kan, atau karena memang nggak ada dosen lalu kemudian asal ditugaskan dosen yang memang tidak punya bekal yang cukup ya. Jadi terbuka sebenarnya dosen siapapun ya, terutama memang ada klausul dosen-dosen ilmu sosial ya, karena lebih dekat ya ilmunya. Tapi ada klausul di bawahnya, kalau tidak dapat ya memenuhi kriteria yang ideal itu boleh dosen yang diberikan pelatihan-pelatihan khusus ya untuk bisa mengajar Pancasila, kewarganegaraan, agama dan sebagainya itu. Jadi sebenarnya beberapa aturan-aturan itu oleh Dijendikti sudah disusun, begitu dibuat dan diformalkan, dan itu sebenarnya gerak dari perguruan tinggi itu sebenarnya sudah sangat legitimate secara yuridis, secara hukum. Cuman akhirnya apa ujungnya itu adalah pada komitmen sekarang. Perguruan tinggi punya komitmen nggak untuk mengembangkan MKWK ini, kata demikian. Karena memang konsentrasi perguruan tinggi kebanyakan itu mata-mata sesuai bidangnya, keteknikannya, kedokterannya dan sebagainya. Padahal sebenarnya mata kuliah MKWK ini mata kuliah yang terkait dengan karakter ya. Mosok dari 144 katalah SKS, negara cuma minta 8 aja kok nggak dikasih gitu kan. Kalau sudah dikasih lalu kemudian ya tidak hanya sekedar diselenggarakan ya, harus dikelola dengan baik, dikembangkan dengan baik. Dan saya kira mungkin tantangan yang Pak Heri menyampaikan itu bahwa apa tantangan yang harus kita hadapi ke depan, aturan-aturan yang saya kira dari PPP ini mesti dikonkretkan, terutama untuk yang level SMA ke bawah tadi. Kalau di perguruan tinggi relatif tadi sudah ada SK Dijendikti ya, tetapi di ini tidak ada. Namun sebenarnya dengan kementerian yang satu payung ya, itu seharusnya itu lebih mudah. Kalau dulu kan kementerian tentang Ristek Dikti atau lagi itu terpisah dengan Kemendikbud ya. Jadi untuk koordinasi agak susah. Sekarang kan menjadi satu payung. Ini harusnya akan semakin lebih mudah. Lalu kemudian ada catatan juga yang saya lihat juga terkait dengan BPIP ini. Nah, sebenarnya enggak ya, semuanya tergantung pada tupoksi ya, lalu kemudian aturan dasar dan sebagainya. Cuman begini yang barangkali ya, kemungkinan antisipasi aja yang barangkali akan muncul pertanyaan adalah ini nasibnya jangan-jangan nanti seperti kewarganegaraan. Dulu kewarganegaraan itu atau kewiraan dulu ya, itu kan ada Lemhanas yang dia memproduksi dosen-dosen kewiraan itu katakanlah gitu ya. Nah pada saat berjalan muncul pertanyaan, loh Lemhanas itu memang bisa punya kompetensi untuk mengajar dalam dunia pendidikan. Pertanyaan itu akhirnya bergulir terus-menerus, akhirnya dari Lemhanas kemudian diserahkan kembali kepada Dikti. Namun ketika di Dikti, resourcesnya nggak memadai, nggak cukup, kebijakannya kurang, anggarannya juga terbatas. Sehingga produksi dosen kewiraan waktu itu juga terhambat ya. Sehingga kekurangan dosen itu terjadi di mana-mana. Nah, yang dulu ada Lemhanas yang membantu memproduksi itu, tapi karena kemudian dicabut, masuk ke Dikti lagi, akhirnya jadi masalah. Nah, BPIP juga demikian ya, artinya sejauh mana kita juga belum tahu secara persis. Memang banyak sekali saya lihat itu program-program ya yang harus dikembangkan oleh BPIP gitu kan. Tetapi kita juga perlu, saya kira ada baiknya mungkin kita juga ingin mendengar itu, melihat itu, kata demikian dalam dunia pendidikan seperti apa. Dan jangan sampai nanti tiba-tiba muncul hal yang ahistoris ya, yang tiba-tiba muncul yang baru tanpa kita melihat perkembangan selama ini itu bagaimana pendidikan 4 mata kuliah ini, supaya nanti itu tidak mundur lagi tapi justru semakin maju. Mungkin agak singkat. Pemantiknya sudah cukup saya kira. Matur nuwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arkom ini pemain di belakang layar di antara beberapa peraturan perundangan tentang Pancasila, cuma yang PP 57 agak kecolongan ya Mas Arkom ya. Baik, untuk terima kasih Pak Arkom. Nanti
mudah-mudahan masih bisa bergabung. Dan kami